Tapi pada hari ini kita sampai di sini saja. Ya, dimana hari ini kita akan belajar tentang konsep antarmuka dan permukaan, kemudian tegangan antarmuka dan tegangan permukaan, dan yang terakhir adalah penentuan tegangan permukaan. Nah, kenapa tiga poin ini bisa satu hari gitu ya, atau bisa satu pertemuan? Karena nanti akan saya coba jelaskan sedetailnya ya, mengapa ada rumus seperti itu. Kemudian mengapa kalau kita menggunakan metode kapiler kemarin rumusnya seperti itu kan ada penyebabnya semua. Ini akan saya coba turunkan sedikit ya, nggak banyak kok penurunannya. Akan saya jelaskan agar kalian memahami gitu, agar kalian itu memiliki pemikiran yang mendalam ya. Karena begini ya, namanya sebagai mahasiswa itu bukan untuk menghafal rumus. Ya, jadi rumus itu bukan untuk dihafal. Bahkan kalau ujian pun biasanya diperbolehkan melihat rumus begitu. Nah, tetapi yang paling penting itu adalah kalian mengerti mengapa rumusnya seperti itu, ya memahaminya. Sehingga tadi saya bilang di awal, kalau seandainya soal itu berubah dengan kalian memahami rumus, itu nggak masalah. Oke, ya sudah hampir 10 menit dan baru 41 orang ya. Apa ini dengan kelas B ini? Atau ada kuliah jam setengah 6 atau jam 6? Kan nggak ada ya kayaknya ya. Hari Jumat. Apa yang membuat hari Jumat ini sekitar 20% ya belum join. Ya, kita masuk ke konsep antarmuka. Di sini kita akan belajarkan fenomena antarmuka. Nah, antarmuka itu sendiri kita bagi dua, yaitu antarmuka dan permukaan. Begitu ya. Tujuannya apa? Agar mempermudah saja sebenarnya. Jadi sebenarnya permukaan ini juga antarmuka. Ya, kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau permukaan itu antarmuka dari padatan atau cair terhadap gas. Ya antar muka juga ya, antar muka gas dengan padat atau cair. Nah, tetapi dalam hal ini kita bahas dia sebagai permukaan, bukan antar muka. Gitu ya. Jadi kalau berhadapan dengan gas ya, atau fase setelahnya atau fase yang berada di sebelahnya adalah fase gas, maka kita sebut tegangannya itu bukan tegangan antar muka, tetapi tegangan permukaan. Nah, kalau sementara tegangan antar muka itu kita definisikan sebagai ketika beberapa fase berada bersama-sama, maka batasnya ya antara fase ini dinamakan antar muka. Nah, fase yang dimaksud adalah fase cair atau padat terhadap cair atau padat. Ya, jadi bisa cair-cair, cair padat dan padat cair dan padat-padat ya. Cair-cair, cair padat dan padat-padat. Nah, itu yang kita sebut antarmuka. Tetapi kalau dengan gas, cair gas, padat gas itu kita sebut permukaan. Gitu ya. Nah, klasifikasi antarmuka di sini ada fase gas dengan gas itu tidak memungkinkan terjadinya interaksi antarmuka ya karena sama-sama gas. Kemudian gas dan cair. Nah, ini kalau kita berikan tanda seperti ini ya. Gamma LV ya, L liquid, V vapor ya. Jadi dia merupakan tegangan antarmuka antara cairan dan gas. Nah, tetapi ingat kalau yang seperti ini kita sebut sebagai permukaan. Sehingga nanti disingkat nih biasanya jadi ini saja. Nih, V-nya hilang. Ya, kalau dia berhadapan atau fase yang di sebelahnya itu adalah fase gas. Kalau gas liquid, contohnya kalau kita mempaparkan gitu ya segelas air dengan udara. Jadi kalau kita lihat di atasnya, di atas permukaan air nah itu adalah tegangan permukaan. Oke. Kemudian kalau gas dan padatan, ini contohnya kalau di atas meja ya sederhana saja ya. Contohnya meja gitu ya di atasnya itu adalah udara, antara mejanya sendiri merupakan solid atau padatan. Disebut dengan tegangan permukaan. Kemudian cair dan cair. Nah, ini menarik ya, cair dan cair. Ini merupakan tegangan antarmuka jika apa? Jika cair dan cair itu ya, kedua fase cair tadi itu tidak tercampurkan, baru ada tegangan antarmuka. Kalau mereka tercampurkan, terlarut begitu, homogen, maka tidak ada tegangan
antar mukanya. Ya, jadi liquid dan liquid yang dimaksud adalah ketika cairan itu tidak tercampurkan. Nah, antara kedua cairan tadi, ya, daerah pembatasnya itu adalah tegangan antar muka. Ya, contohnya pada sediaan emulsi. Sediaan emulsi ini harus kita pertimbangkan besaran tegangan tegangan antar muka dari masing-masing si cairannya, ya, cairan yang tidak tercampurkan tadi, fase-fasenya. Nah, sehingga kalau kita membuat emulsi, itu salah satunya adalah dengan menaikkan suhu, ya. Biasanya kalau kita buat emulsi, suhunya dinaikkan. Kalau emulsi itu apalagi krim, ya, krim menaikkan suhu bisa karena untuk melelehkan basis. Selain itu, fase airnya juga harus kita naikkan suhunya. Tujuannya apa menaikkan suhu tadi? Untuk menurunkan tegangan antar muka. Ya, kita tahu bahwa kemarin sudah belajar di praktikum, suhu itu dapat menurunkan tegangan permukaan. Tegangan permukaan diturunkan, begitu juga dengan tegangan antar muka. Ya, sehingga proses homogenasinya atau dispersi antara kedua cairan yang tidak tercampurkan tadi menjadi lebih mudah kalau tegangan antar mukanya menurun. Kemudian cair dan padat. Nah, ini kita lihat pada fenomena di sediaan suspensi. Sediaan suspensi itu nggak kalah penting, kita harus mempertimbangkan tegangan antar mukanya. Sehingga kalau kita mau menambahkan padatan kita, gitu ya, yang tidak larut itu ke dalam suatu pembawanya, maka biasanya di pembawanya itu ditambahkan zat untuk menurunkan tegangan antar mukanya, salah satunya, ya. Makanya suspensi itu sering ditambahkan zat-zat yang untuk meningkatkan proses pembasahan. Ya, biasanya ditambahkan gliserol bisa juga, ya, dan sebagainya. Selain meningkatkan viskositas, zat-zat itu juga bisa menurunkan tegangan antar muka. Ya, kenapa? Karena kalau suspensi tegangan antar mukanya besar, ya, dari padatan dengan cairannya masih sama-sama besar, nanti zat kita itu sulit terbasahi ketika kita membuat suspensi itu. Ya, bisa-bisa mengambang dia. Gitu, ya. Kalau dia mengambang, berarti kan menandakan bahwa tegangan permukaan air, ya, tegangan permukaan air itu lebih kuat daripada gaya atau adesi dari si padatan dengan si air. Ya, atau kita bisa bilang kohesinya itu lebih kuat daripada adesi. Jadi tidak bisa ini masuk ke dalam. Gitu. Ya, sehingga mengambang itu, ya, selain sifat hidrofobisitasnya. Selanjutnya padatan dan padatan. Nah, ini padatan dan padatan kaitannya dengan serbuk, ya, serbuk. Jadi kalau kita lihat serbuk itu kan padatan-padatannya memiliki tegangan, ya, antar muka padatannya. Di mana harus kita pertimbangkan saat kita mau membuat sediaan dalam metode atau dengan bentuk tablet, ya. Kalau kita buat dalam serbuk, ya, kita nggak mau buat ke tablet kan itu harus mengalir, ya, serbuknya itu. Mengalir dari hopper, ya, dan tempat penampungan serbuknya sampai ke pencetakannya. Nah, dengan mempertimbangkan, ya, dengan melihat tegangan antar muka si padatan itu kita bisa membuat sediaan kita itu memiliki daya alir yang baik. Ya, kalau dia tegangan permukaannya tinggi, ya, tegangan antar mukanya tinggi, ya, sama-sama tinggi, maka mereka tidak akan beraglomerasi, kan. Mereka kohesinya sama-sama kuat, nggak mau adesi. Jadi bagus dia dalam hal untuk mengalir. Tapi kalau dia tegangan antar mukanya rendah, nah ini harus kita pertimbangkan juga. Nanti akan terjadi friksi soalnya. Ya, friksi antar partikel itu ketika mengalir. Nah, friksi itu kalau dia adesinya juga kuat, maka akan menimbulkan aglomerasi, akan membentuk agregat-agregat yang membuat daya alirnya menjadi buruk. Ya, sulit dia mengalir. Itu biasanya kita tambahkan lubrikan untuk mempercepat daya alirnya, ya. Yaitu salah satunya adalah golongan stearat, magnesium stearat, ya, dan sebagainya. Yaitu kaitannya, ya, dengan keilmuan di farmasi tegangan antar muka itu. Luasnya tegangan antar muka itu luas sekali.
Nah, ini adalah aplikasi dalam farmasinya. Ini bisa untuk absorpsi obat pada bahan pembantu padatan pertama ya. Jadi ada teknik untuk meningkatkan kelarutan obat yaitu dengan cara mengadsorpsi ya. Mungkin sebelum jauh, apa itu bedanya adsorpsi dan absorpsi? Ada yang bisa jawab? Kalau adsorpsi itu kalau Ya, adsorpsi itu dia cuma di permukaannya aja, Pak. Tapi kalau absorpsi itu dia nyampe ke dalam, bisa penyerapan, dia bisa menembus membran. Kalau di farmakologi dasar sih gitu, Pak. iya. Jadi kalau adsorb ya, dia hanya pada permukaan si zatnya saja ya, teradsorpsi ya. Tapi kalau absorb, dia biasanya ada yang ditembus. Ya, ada yang ditembusnya. Ya, terabsorpsi, berarti ditembus. Ya tadi ya, kalau contohkan diabsorpsi pada saluran pencernaan, ya terabsorpsi berarti menembus membran masuk ke sirkulasi sistemik, kan terabsorb. Beda ada adsorb. Nah, contohnya ketika kita mengadsorpsi obat kita pada eksipien tertentu. Ya, jadi ada beberapa zat atau eksipien yang bisa mengadsorpsi molekul obat ya atau zat obat agar dia dapat meningkatkan kelarutannya. Yaitu biasanya kita buat dalam sistem dispersi padat ya, sistem solid dispersion. Nah, itu fenomena tegangan antar mukanya padatan dan padatan ya, antara padatan dan padatan. Dan tegangan antar muka karena begini ya, ketika mengadsorpsi itu sistem dispersi padat itu biasanya ya, sistem dispersi padat itu kita mempertimbangkan tegangan antar muka padatan ketika mereka sudah memadat, tetapi yang nggak kalah penting adalah ketika proses pencampuran. Jadi pertama dilarutkan dulu, setelah dilarutkan bersama, kemudian dikristalisasi, ya direkristalisasi sehingga terbentuk padatan, di mana padatan itu berbentuk adsorpsi dari zat kita ke eksipien, begitu ya. Nah itu adalah fenomena tegangan antar muka. Ya, antar muka padatan dan padatan ketika dia berada dalam sebuah serbuk ya, serbuk yang atau kristal yang bertujuan untuk meningkatkan kelarutannya. Ya, itu sistem solid dispersi namanya. Kemudian adalah penetrasi molekul melalui membran biologis. Nah, ini juga penting kita mempelajari tegangan antar muka. Tegangan antar muka dari apa dan apa? Yaitu dari larutan obat kita dengan si membran absorpsi ya atau membran biologis. Kalau misalnya tegangannya sama-sama kuat ya, tegangan antar mukanya kuat, maka sulit obat ini berpenetrasi. Tetapi kalau tegangan antar mukanya rendah, maka akan mudah berpenetrasi. Gitu ya. Makanya kalau kita lihat yang simpel saja ya, kalau kita buat dalam sediaan salep dan sebagainya, itu biasanya dikasih penurun tegangan antar muka. Ya, biasanya ditambahkan juga surfaktan gitu kan di dalam sediaan-sediaan itu. Ya salah satunya selain untuk membuat stabil sediaannya ya, kalau krim kan itu juga berfungsi untuk menurunkan tegangan antar muka. Dari apa? Dari sediaan kita dengan kulit. Sehingga sediaan kita akan mudah disebar ya, pemakaiannya lebih mudah. Tersebarnya itu gampang gitu. Kalau kita oleskan gitu, kita ratakan itu mudah. Ya karena tegangan antar mukanya rendah. Kalau tegangan antar mukanya tinggi, sulit ya dispersikan atau disebarkan gitu ya. Kemampuan menyebarnya itu buruk di kulit. Jadi itu aplikasinya di farmasi banyak sekali ya. Kemudian pembentukan dan kestabilan emulsi. Jadi kalau emulsi tadi kan dua fase cair yang tidak tercampurkan, didispersikan homogen dengan bantuan emulgator. Ya, emulgator salah satunya contohnya adalah surfaktan, gitu kan. Nah, pembentukan emulsi itu juga erat kaitannya dengan tegangan antar muka. Ya, di mana kalau kita mau mendispersikan emulsi ya atau dua fase cair yang tak tercampur tadi, maka kalau zatnya sama-sama kuat, ya sama-sama tegangan antar mukanya besar, maka mereka akan sulit terdispersikan. Ya, oleh karena itu ditambahkan zat untuk menurunkan tegangan antar mukanya, yaitu surfaktan. Ya, makanya emulsi kan ditambahkan surfaktan atau emulgator. Fungsinya tadi untuk menurunkan tegangan antar muka mereka ya, kedua cairan tadi. Dan yang nggak kalah penting adalah kestabilannya. Ada yang ingat emulsi, udah belajar belum ya emulsi ya? Di farmasetik, sudah masuk ke farmasetik di bagian emulsi? Belum ya?
Sama Bu Erga udah, tapi Pak farmasi fisik apa ya? Di Oh iya, pertemuan kalau nggak salah. oke, berarti udah ya. Berarti ada kestabilan emulsi. Nah, ada yang tahu apa bentuk ketidakstabilan emulsi itu apa saja? Paling tidak itu ada 4 lah ya. Nah, sehingga nanti saya menjelaskan bagaimana si tegangan antar muka ini berpengaruh gitu terhadap kestabilan. Jadi kita harus tahu dulu ketidakstabilan emulsi apa saja. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Yang flokulasi, yang deflokulasi itu bukan sih, Pak? Itu ini. Itu suspensi. Oh, itu suspensi. Ya, nanti itu masuk juga sebenarnya di pembahasan di tegangan antar muka. Oke, nanti kita bahas itu. Sekarang bahas emulsi dulu. Yang pertama inversi fase, kemudian coalescence, kemudian creaming. Breaking ya, breaking. Oh, flocculation juga ada ya. Ini inversi fase. Jadi emulsi itu kalau tidak stabil, mereka itu pertama biasanya akan mengalami coalescence, flocculasi dulu bis. Ya, menempel antara globul-globulnya itu. Ya, menempel, kemudian dia akan menggabung menjadi satu, membentuk coalescence. Yang menjadi partikel yang lebih besar, globul yang lebih besar. Ya, setelah flocculasi, begini ya, flocculasi itu kan ya. Kalau kita maunya kan sediaan kita itu begini nih. Nih, globulnya ini ya. Globulnya kan begini nih. Nah, tetapi jika tidak stabil, dia akan mengalami flocculasi. Nah, selanjutnya setelah flocculasi biasanya dia akan membentuk coalescence, ya, untuk yang lebih besar. Kemudian ini akan berlanjut ya, bisa ini atau ini juga itu akan menjadi creaming. Creaming itu dia berkumpul ya di permukaan atas ya. Karena berat jenisnya dia akan membentuk globul-globul seperti flocculasi begitu, tapi dia di atas saja. Nah, setelah itu ya ini bisa mengakibatkan breaking, ya pecah emulsinya, ada 2 fase. Gitu ya, itu ketidakstabilan. Kalau IF ini inversi fase. Yang awalnya OW menjadi WO. Awalnya oil in water menjadi water in oil. Oke, jadi itu ketidakstabilan. Nah, tegangan permukaan ini erat sekali dengan kestabilan emulsi, di mana kalau tegangan antar muka, ya, tegangan antar mukanya besar, ya, oke dia stabil misalkan ketika kita buat di awal. Tapi kita tahu bahwa tegangan antar muka mereka ini sebenarnya besar. Dan surfaktan yang kita gunakan ternyata konsentrasinya kurang. Lama-kelamaan, ya, walaupun di awalnya terbentuk, nanti akan mengalami ketidakstabilan. Karena dia lebih kuat, gitu ya, tegangan antar mukanya besar, maka dia akan menyatu, nanti akan berdekatan globul-globul yang sejenisnya. Ya, akan berdekatan dan membentuk globul baru yang lebih besar, atau mengalami coalescence, dan pada akhirnya dia akan mengalami pemecahan emulsi. Nah, untuk mencegah itu harus kita perhitungkan ya bagaimana tegangan antar mukanya, sehingga kita harus menggunakan konsentrasi surfaktan yang sesuai. Makanya kalau buat emulsi itu kita trial dan error ya, meskipun sudah diberikan range-nya, kecuali praktikum. Kalau praktikum biasanya nggak ada trial error karena sudah dicoba. Itu sudah jadi gitu. Nah, tetapi ketika kalian penelitian, ketika kalian ingin membuat suatu formula baru, ya, entah kalian mau buat krim untuk mandi atau krim jerawat sendiri nanti mungkin ya, atau kalian ingin membuat apa ya, kalau saya baca sekarang di luar negeri itu orang-orang buat kosmetiknya di rumah gitu kan, buat kosmetiknya di rumah sendiri, mereka mau coba dengan bahan alam, kalau beli kan mahal ya, jadi banyak yang buat. Nah, dengan mereka membuat itu mereka belajar gitu, saya baca belajar sendiri, rata-rata lulusan D3, D3-nya luar negeri tapi ya, jadi mereka buat. Nah, ketika mereka buat ada masalah, mereka akan banyak mencari ini ya, mencari solusi. Itu biasanya melakukan trial error. Dicoba di konsentrasi surfaktan sekian, ternyata terbentuk, tetapi besoknya sudah nggak stabil. Ya berarti kan tegangan antar mukanya masih tinggi itu.
makanya ditingkatkan. Bisa juga ditambah dengan kosurfaktan, bantuan surfaktan lain, dan seterusnya ya. Itu adalah prinsip tegangan antarmuka. Ya, dengan memahami prinsipnya, oh kita tahu bahwa ini ternyata masih sama-sama kuat ini tegangan antarmukanya masih besar ini. Gitu ya. Atau emulsinya ukurannya besar globulnya. Kalau kalian neliti nanti misalnya nano emulsi gitu. Nano emulsi itu kalau tidak salah penelitiannya Bu Erga ya tesisnya dia. Nano emulsi. Nah, itu kayak gitu. Kayak apa namanya, kita coba-coba berbagai surfaktan, kita coba-coba berbagai kosurfaktan, kita coba-coba berbagai pelarut. Ini apa? Untuk mencari tegangan antarmuka yang paling bagus. Gitu ya. Karena kalau tegangan antarmukanya benar-benar turun gitu ya, sehingga tidak ada tegangan antarmuka, ya berarti sudah melarut, ya kan ya? Berarti sudah melarut. Ini biasanya sistem solubilisasi miselar, karena konsentrasi surfaktannya sangat tinggi, maka seolah-olah zat itu terlarut. Ya, makanya kalau mikroemulsi dan emulsi itu agak berbeda dari segi warnanya. Oke, selanjutnya adalah tadi yang disebutkan temannya, dispersi partikel yang tidak larut dalam media cair, yaitu pada sediaan suspensi. Tadi sudah dibahas, suspensi itu ada dua sistemnya, sistem flokulasi dan deflokulasi. Apa bedanya? Ada yang masih ingat sistem itu bedanya apa? Izin menjawab, Pak. Silakan Sela. Tapi kalau salah ini ya, Pak. Apa-apa. Kenapa kalian takut salah? Flokulasi itu dia terjadi kayak pengendapan, tapi dia cepat mengendap gitu. Salah ya. Ya, lanjutkan saja. Dia lama mengendapnya. Maksudnya proses mengendapnya itu agak lama, tapi ketika didispersikan kembali itu mudah, Pak, mudah didispersikan kembali. Bagus dong itu. Bagus dong, udah ngendapnya lama, didispersikan mudah. Flokulasi itu ngendapnya cepat. Ngendapnya cepat, terus ya, tapi mudah diredispersi. Mudah. Terus kalau yang deflokulasi itu dia lama proses mengendapnya lama, sama didispersikan kembalinya susah, Pak, karena endapannya itu gimana ya, antara besar sama kecil gitu, Pak. Oke, nggak apa-apa. Ada yang mau mencoba menambahkan? Ada yang mau mencoba menambahkan? Silakan, siapa yang tadi sudah aktif mikrofonnya? Siapa yang mau menambahkan? Ini mana yang devlog, mana yang vlog ini? Saya singgung sedikit ya, suspensi ya. Ya, yang devlog, Pak. Ya, Zana, di mana? Izin menambahkan, Pak, yang tadi. Yang pertama kan kalau untuk flokulasi itu dia mudah mengendap, tapi mudah terdispersi. Itu karena ukuran partikelnya yang besar. Nah, sedangkan deflokulasi dia lama dalam pengendapan, tapi sekalinya mengendap dia bakalan terbentuk yang namanya caking. Itu disebabkan oleh karena ukuran partikelnya itu kecil, Pak, sehingga membentuk ikatan yang erat. Sehingga membentuk ikatan yang erat. Oke, terima kasih jawabannya. Ada lagi yang mau ditambahkan? Oke, kalau tidak ada saya jelaskan ya. Jadi arahnya sudah benar semua tadi ya, perbedaan flokulasi dan deflokulasi. Ya, kalau flokulasi itu partikelnya biasanya lebih besar ya. Kenapa? Karena mereka berflokulasi ya. Berflokulasi sehingga agak besar partikelnya. Dan ketika mengendap, dia mudah diredispersi. Nah, jadi pertanyaan sebenarnya, kenapa dia mudah diredispersi? Karena kalau dia cepat ngendap, maka dia tidak mempersilahkan ya, tidak membiarkan gitu ya, atau tidak
Atau dia begini ya mudahnya. Ketika dia mengendap itu masih ada air yang terjerat di antara partikel-partikel ini. Ya dia mengendapnya cepat, jadi air itu belum sempat pergi gitu istilahnya. Set dia ngendap, ada celah-celah di mana itu ada air di situ. Jadi kalau kita kocok lagi, ya dia bisa terdispersi. Ya karena ada airnya di situ. Oke, di samping itu kalau kita bahas dengan tegangan antarmuka, ya kita kaitkan dengan tegangan antarmuka. Tegangan antarmuka itu juga ada yang namanya energi bebas permukaan. Ya, ada yang namanya energi bebas permukaan. Ya, energi bebas permukaan adalah energi atau usaha yang dibutuhkan untuk memperluas ya memperluas suatu permukaan ya, untuk memperbesar luas permukaan tertentu. Jadi kalau kita punya tegangan antarmuka untuk memperluas sekian itu kita membutuhkan energi bebas permukaan berapa. Nah, semakin besar ukuran partikel, energi bebas itu akan semakin kecil. Ya, energi bebas permukaannya itu akan semakin kecil. Nah, kalau ukurannya semakin kecil, energi bebas permukaannya akan semakin besar karena luas permukaannya juga besar. Ya kan? Ukuran dengan luas permukaan kan berbanding terbalik ya. Begitu. Energi bebas permukaannya akan semakin besar kalau partikelnya kecil. Nah, jadi ketika partikel ini kecil, energi bebas mereka itu besar. Sehingga mereka akan menyatu nantinya. Dan ketika menyatu, mereka sulit redispersikan atau tidak bisa karena membentuk ikatan yang sangat kuat. Ya, karena mereka sebuah benda apapun ya, partikel senyawa, itu nggak mau energi bebasnya besar. Mereka akan memperkecil energi bebas itu. Yaitu dengan cara memperbesar ukurannya agar luas permukaannya menjadi kecil. Nah, begitulah contohnya yang di sini. Nah, kalau kita kaitkan dengan penjeratan air tadi, dia lambat mengendapnya ini. Hingga tidak dia tidak menjerat air sama sekali karena pelan-pelan dia mengendap. Ya, pelan-pelan dia mengendap. Coba kalian masukkan pasir gitu ya ke dalam gelas. Set gitu. Maka akan ada air yang terjerat antara partikel pasir itu karena cepat mengendapnya. Langsung turun dia, mengendapnya cepat sehingga ada air yang terjerat, ini yang membantu proses redispersi. Nah, beda halnya dengan dia yang kecil. Karena dia lambat sekali mengendapnya, ya pelan sekali dia mengendapnya, dia tidak menjerat air sama sekali dalam proses pengendapannya. Dan energi bebas yang besar tadi, karena ukurannya kecil, akan membuat dia cenderung terikat dengan zat sejenisnya ya, atau dengan partikel sejenisnya yang kecil tadi, akan membentuk caking makanya. Nah, sehingga solusinya kalau dia bentuknya devlog ya, sistem partikel kita atau zat aktif kita devlog, maka kita tambahkan flocculating agent. Apa contohnya flocculating agent? Contohnya adalah CMC atau sering disebut juga dengan suspending agent. Ya, jadi kalau dengan menambahkan suspending agent, kalau dia ukurannya besar, dia memperhambat pengendapan karena dia viskositas ya, menghambatnya dengan pembentukan viskositas yang tinggi sehingga mengendapnya lama sistem flockulasi, dan kalau dia sistem devlog, dia membuat zat itu terflockulasi. Ya, tapi tetap lambat dia mengendapnya. Tapi ketika mengendap dia mudah terredispersi. Begitu. Ya, ini hal yang menarik sekali ya dari sediaan suspensi maupun emulsi yang erat sekali kaitannya dengan tegangan antarmuka. Oke, saya lanjut ya. Jadi kemarin kita belajar tentang tegangan permukaan, definisinya saja ya. Mungkin ada yang sudah lupa kan, apa itu tegangan permukaan. Nah, sekarang saya gambarkan seperti ini ya. Jadi ada molekul kalau dia berupa cairan ya, molekul cairan. Di sini molekul yang berada di bawah atau di tengah, dia akan tertarik ke segala arah. Ya. Dia akan tertarik ke segala arah ya, sehingga dia seimbang. Ada yang narik ke atas, ada yang ke samping, ada yang ke bawah. Beda halnya dengan molekul yang berada di atas. Ya, molekul atau atom yang berada di atas. Dia hanya mendapatkan ya, dia hanya mengalami gaya tarik hanya pada satu sisi saja, yaitu pada sisi ke bawah. Ya, nggak ada ke atasnya kan? Ke atasnya tidak ada. Ini ada sebenarnya, yaitu adesi ya. Yaitu dengan dengan apa?
dengan udara ya. Kalau kita bicara permukaan ya kita lagi nggak membicarakan antarmuka ya. Kalau kita bicarakan antarmuka ya sebenarnya ada ini ikatannya itu adesi, tapi adesinya air dengan udara itu jauh sekali lebih kecil daripada kohesi air dengan air. Ya kalau kohesi adesi kan kalian sudah ngerti ya. Jadi saya singgung juga nggak masalah ya, mestinya kalian paham. Nah ketika dia mengalami gaya tarik ke dalam, ya karena hanya ada satu sisi, gaya yang sejajar ini, ya, gaya persatuan panjang yang diberikan sejajar, ini sejajar ya, agar apa? Agar mengimbangi ini, gaya tarik ke dalam. Itulah tegangan permukaan ya. Gaya, jadi tegangan permukaan adalah gaya yang dibutuhkan ya, atau gaya yang diberikan sejajar gitu, agar dapat mengimbangi gaya tarik ke dalam. Nih. Nah gaya inilah yang kita ukur sebagai tegangan permukaan. Ya, jadi ini tegangan permukaan itu. Dia harus bisa mengimbangi. Kalau seandainya tidak seimbang, maka bentuknya ya bayangkan kalau dia tidak punya permukaan gitu ya, berarti dia bentuknya bisa-bisa seperti ini. Ya, karena kuat sekali gaya tarik ke dalamnya. Dibandingkan kemampuan dia untuk berada pada posisi sejajarnya. Gitu ya. Jadi itu tegangan permukaan. Ya, tegangan yang persatuan panjang gitu lah ya. Tegangan persatuan panjang yang diberikan sejajar ini untuk mengimbangi ini. Karena ada gaya tarik ke bawah ya, ke dalam. Beda dengan yang di dalam. Di dalam ada gaya tarik ke atas, ke samping dan ke bawah. Semuanya dapat kalau yang di dalam. Itulah yang kita ukur. Nah, satuannya adalah Dyne per centimeter atau Newton per meter. Simbol tegangan permukaan itu gamma ya. Sehingga konsep inilah yang kita pakai untuk mengukur tegangan permukaan. Dengan mengetahui definisinya bahwa tegangan yang menahan itu untuk mengimbangi gaya tarik ke dalam, maka dengan mengukur kemampuan untuk mengimbangi gaya tarik ke dalam, berarti sama saja kita mengukur tegangan permukaan. Itu yang dipakai di semua metode. Ya, konsepnya. Yaitu dengan kita dapat menghitung gaya yang dapat mengimbangi gaya tarik ke dalam, maka itu sama saja dengan gaya atau tegangan permukaan. Nah, itu konsepnya. Sehingga nanti ada metode-metode penghitungan tegangan permukaan, konsepnya sama. Ya, menghitung gaya yang dibutuhkan untuk mengimbangi itu. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat ya kalau dari gambar ini. Kenapa tetesan air itu berbentuk bulat? Coba. Kenapa tetesan air itu berbentuk bulat? Ada yang tahu nggak kenapa? Menurunkan permukaan. Ya, gimana? Turunan permukaan. Miralda putus-putus suaranya. Coba diulangi. Tegangan permukaan si air, Pak. Jadi, enggak, Pak? Suaranya putus-putus. Coba diulang. Suaranya masih putus-putus soalnya. Terdengar nggak, Pak? Iya, terdengar. Ya, jadi air itu berbentuk bulat molekulnya, Pak. Karena menurut saya itu untuk menurunkan tegangan permukaan si air. Jadi bentuk bulat itu terjadi karena pada volume yang sama dan luas yang terkecil. Si air itu berbentuk bulat gitu, Pak. Oke, ya bagus ya jawabannya. Udah belajar berarti dia. Ya, jadi kenapa berbentuk bulat? Ternyata bentuk bulat atau sferis itu adalah bentuk dengan luas permukaan terkecil di volume yang sama. Ya, jadi kalau volumenya 1 mili, dia lebih baik berbentuk bulat daripada berbentuk segi panjang atau segitiga. Kalau nggak percaya, hitung luas permukaannya. Ternyata bulat itu lebih kecil luas permukaannya di volume yang sama dibandingkan bentuk yang lain. Gitu. Nah, kita tahu bahwa tadi ya, tegangan permukaan selain karena tegangan permukaannya
lebih kuat gaya tariknya gitu ya, lebih kuat daya tarik ke dalam nih, ya kan ya, kalau dilihat nih, daya tarik ke dalamnya kuat gitu ya, kalau kita gambarkan bulat seperti ini, dan ini ada molekul-molekulnya gitu ya. Nah ini kan gaya tarik ke dalamnya untuk mengimbangi ya bentuknya bulat lah ya, agar terimbangi gitu kan, agar dia seimbang. Nah selain itu, ini juga kaitannya dengan energi bebas permukaan. Ya kita tahu bahwa energi bebas permukaan tadi ya, semakin luas permukaan, maka energi bebasnya akan semakin besar. Nanti akan saya bahas itu di slide selanjutnya sebenarnya. Cuma untuk menjelaskan itu ya harus saya singgung juga energi bebas permukaan ini ya. Jadi untuk mengecilkan energi bebasnya, maka dia harus mengecilkan permukaannya, luas permukaannya. Nah dengan bentuk bulat, itu adalah luas permukaan terkecil di volume tersebut. Ya makanya dia berbentuk bulat. Ya berbentuk tetesan itu berbentuk bulat. Gitu ya. Selain ini tadi yang saya bilang ya, permukaan zat cair cenderung tertarik ke arah dalam. Ya, kalau dia tertarik ke dalam semua kan akhirnya dia bulat ya. Meskipun sebenarnya pada permukaan cairan itu ada molekul-molekul udara ya. Ini kan ada udara nih. Tulis saja udara ya, nanti dikira air lagi. Udara ya, kayak O2, O2 ya. Meskipun di sekitarnya itu ada molekul udara, tetapi adesinya antara oksigen dengan air ini sangat lebih kecil ya dibandingkan dengan kohesi antara air dengan air. Ya, ini kan adesi ya. Sementara ini adalah kohesi. Gitu ya. Saya rasa ini sebenarnya mudah dipahami, cuman saya mau menekankan saja agar kalian tuh ketika kita bicara rumus-rumus nanti itu mengerti. Oke, lanjut. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Tidak ada? Oke, Lanjut. lanjut ya. Oke, kita tegangan antar muka tadi ya. Kalau kita bicara tegangan permukaan gaya persatuan panjang untuk mengimbangi gaya tarik ke dalam, kalau ini adalah gaya persatuan panjang yang terdapat pada antar muka dua fase cairan yang tidak dapat bercampur. Ya, harus digarisbawahi, tidak dapat bercampur. Kemudian meskipun pengertian umum tadi sudah saya bilang bahwa sebenarnya permukaan itu antar muka juga ya. Tapi kita umumnya sekarang kita bahas permukaan itu ya dengan gas. Kalau dia tidak dengan gas ya antar muka. Tegangan antar muka selalu lebih kecil daripada tegangan permukaan karena gaya adesi. Ya. Kalau antara fase cairan itu punya adesinya mereka. Tidak kecil banget gitu istilahnya. Beda halnya dengan si air atau cairan dengan udara. Itu kan kecil sekali adesinya. Nah, tetapi kalau dia kedua zat itu cairan yang tidak tercampurkan, mereka memiliki gaya adesi yang menyebabkan ya tegangan antar mukanya lebih kecil daripada tegangan permukaan mereka. Ya. Nah, ini kalau kita tulis seperti ini. Ya, tegangan air minyak ya, tegangan antar muka air dan minyak itu jauh lebih kecil antara dibandingkan dengan tegangan permukaan yaitu air dan udara. Ini juga bahkan kalau mau saya tulis lagi ya lebih kecil juga dengan minyak dan udara. Gitu ya. Jadi yang namanya antar muka itu lebih kecil tegangannya dibandingkan dengan permukaan. Nah itu fungsinya untuk membedakan itu sebenarnya. Kenapa ada permukaan, kenapa antar muka. Gitu ya. Ini perbedaannya sama yang sudah saya jelaskan. Bercampur sempurna, tidak ada tegangan antar muka. Oke. Nah, jika dia dapat bercampur sempurna begitu, maka adesinya lebih dominan ya daripada gaya kohesi. Ya. Kalau misalkan dia larut air gitu ya, kita campurkan gitu misalnya etanol. Etanol kita campurkan ke air ya bercampur dia. Kenapa? Gaya adesinya kuat. Gaya adesinya berarti terbentuk oleh ikatan apa? Kalau air itu melarutkan. Air melarutkan dengan ikatan apa? Etanol itu gimana? Hidrogen. Iya, betulnya dengan ikatan hidrogen. Misalnya ini ya,
Gitu ya. H2O kan. Kalau etanol itu gimana? Atau metanol saja lah ya. Ini kan metanol itu OH CH3. Ini kan sama ya. Polar juga ya. Polar juga. Nah, berarti mereka terikatnya seperti ini. OH CH3. Ya ini kan positif. Ini ikatan apa nih kalau seperti ini? Ini namanya ikatan hidrogen. Nah, mereka akan terlarut, akan bercampur karena adesinya yaitu ikatan hidrogen antara air dengan etanol itu lebih besar daripada ikatan hidrogen antara etanol dan etanol gitu kan. Saya gambarkan ini kan bisa gini juga nih. H ya, kemudian ini O, ini CH3 ya. Ini negatif, ini positif. Nah, ini kan kohesi nih. Ini adesinya. Berarti adesinya lebih dominan ya dibandingkan dengan gaya kohesi. Nah, beda halnya kalau si air ini nggak bisa memecahnya. Misalnya kalau kita tambahkan air raksa, ya air raksa tambahkan ke air nggak bisa ya, nggak bisa air itu memutus ikatan antara air raksa ya, antar molekul air raksa di mana ikatannya adalah ikatan logam yang sangat kuat. Adesinya kuat sekali dibandingkan dengan adesinya. Ya, ini ada beberapa tegangan permukaan dan tegangan antarmuka ya pada air terhadap air pada suhu 20 derajat. Jadi kalau yang ini adalah tegangan permukaan, ini adalah tegangan antarmuka. Nah, tegangan permukaan air nih kalau kita lihat 72. Nah, di sini kita lihat nih asam lauryat itu kecil tegangan antarmukanya ya. Tegangan permukaannya ini kecil. Tetapi kalau tegangan antarmuka kita lihat yang tadi merkuri ya. Merkuri 375. Berarti definisinya kan kita balik lagi tegangan antarmuka ya. Berarti tegangan persatuan panjang. Ya, itu sangat besar sekali terhadap air si merkuri ini. 375. Jadi untuk membuat mereka bercampur gitu, atau untuk memutus gitu ya, untuk memutus tegangannya itu dibutuhkan gaya sebesar itu 375. Ya untuk mengimbanginya, untuk mengimbangi gaya tarik ke dalamnya. Itu dibutuhkan 375 Dyn per sentimeter. Besar sekali dibandingkan dengan yang lain. Ya, jadi kalau kita melihat ini nih, maka kita juga bisa menyimpulkan nih kira-kira buat emulsi mudahan pakai yang mana ya. Gitu ya. Ya, 8 ya, ethyl ether atau olive oil nih. Ini sering dipakai emulsi, dibuat emulsi. Karena kita lihat tegangan antarmuka juga tidak terlalu besar. Gitu ya. Benzen 35. Jadi kalau kalian mau membuat emulsi nanti salah satu studi yang bisa kalian lakukan adalah mencari data tentang tegangan antarmuka dengan minyak yang akan kalian pakai. Ini biasanya kalau kalian riset ya. Kalau kalian riset nanti misalkan ikut lomba dan sebagainya mau melakukan inovasi-inovasi produk ya. Mudah-mudahan lah ya dari kalian ini ada yang ikut lomba dan menang gitu ya. Lomba-lomba tentang inovasi-inovasi produk gitu ya. Produk-produk kefarmasian, entah kalian buat krim atau apa begitu. Ya sehingga nanti kalian bisa lebih dalam lagi gitu mempelajari pembuatan proses-proses pembuatan sediaan. Gitu ya. Oke, kita mulai masuk ke perhitungan-perhitungan ya. Sebenarnya bukan perhitungan yang rumit ini ya, cuman memahami mengapa rumusnya seperti itu saja mungkin yang agak berat. Yang agak butuh waktu ya, bukan berat ya. Butuh waktu lah. Jadi kalau kita membuat lapisan tipis sabun ya dengan device atau alat yang seperti ini, aparatus seperti ini, ya seperti pada gambar ini lapisan sabun ini, yang biru ini, lapisan sabun, ya. Dan gaya yang direntangkan dengan gaya F ya pada batang, pada F ya. F ya, ini adalah gayanya F, sejumlah gaya F.
dengan panjang L, ini adalah L. Tegangan permukaan dari film dapat ditulis dengan persamaan ini. Ya, tegangan permukaan sama dengan FB dibagi 2L. Kenapa ditulis F? Apa itu FB? Ya? FB adalah gaya yang dibutuhkan untuk memecahkan filmnya. Nah, ini kan bergerak nih. F ini bergerak. Bergerak, ini batang yang bisa bergerak. Ini sebuah batang yang dapat bergerak ke kiri dan ke kanan gitu. Nah, ketika sudah terbentuk lapisan sabun, kalau kita tarik gitu ya dengan sejumlah gaya, ya atau bisa kita berikan bobot, sehingga lapisan film sabun ini pecah, maka itu adalah FB. Ya, jadi gaya yang dibutuhkan untuk memecahkan film tadi. Itu adalah FB. Dibagi 2L. Kenapa ada 2L? Karena yang kita butuhkan tegangan permukaan ya. Tegangan satu permukaan. Nah, sementara kalau kita sabun ya, sabun itu kalau dia membuat lapisan film begini, ini ada 2 permukaan sebenarnya. Dimana sabun itu kan molekulnya seperti ini ya, surfaktan ya. Nah, ini permukaan yang pertama. Nah, permukaan kedua kan seperti ini. Nggak bisa D1 kalau dia di udara. Ya, pasti seperti ini kan. Jadi ada 2 permukaan di sini. Hingga 2L. Nah, untuk mempermudah atau memperjelasnya, saya akan tampilkan ininya. Contoh orang mencoba dengan apa ya? Orang memperagakan alat ini, walaupun nanti beda ya. Beda cara penggunaannya. Tapi alatnya seperti itu. Yes, sebentar ya. Oke ya, singkat saja karena memang yang saya harapkan kalian melihat alat itu sudah mengerti cara kerjanya. Ya, jadi kalau kita lihat alat tadi, dia akan tertarik ya, tertarik dia kan nih ke sebelah sini. Ya ada gaya yang menariknya, yaitu adalah gaya kohesi dia sesama si film sabun tadi, sama molekulnya. Mereka ingin mengerucutkan atau mengecilkan ukurannya kan. Nah sekarang tinggal kita lihat berapa gaya yang dibutuhkan untuk memecahkan itu agar itu pecah. Nah maka itu adalah tegangan permukaannya kan FB, yaitu gaya yang dibutuhkan untuk mengimbangi gaya tarik ke dalam. Kenapa sampai pecah itu mengimbangi gaya tarik ke dalam? Karena gaya yang dibutuhkan untuk memecahkan itu kan berarti gaya maksimalnya ya, sampai dia berbentuk seperti itu. Lewat dari gaya itu, dia tidak bisa berbentuk lagi seperti yang lapisan film. Nah, maka bisa kita anggap bahwa gaya tarik ke dalamnya itu setara dengan gaya yang dibutuhkan untuk memecahkannya. Ya kan? Sehingga kalau gaya tarik dalamnya lebih kuat dari yang untuk memecahkan atau lebih kuat lagi, maka bentuknya kan nggak seperti itu ya, nggak berbentuk datar seperti itu maksud saya. Gaya tarik ke dalam yang diimbangi tadi, itu yang kita ukur. Yaitu dengan cara mengukur gaya yang dibutuhkan untuk memecahkan film itu. Dimana tegangan permukaan kan sama dengan atau mengimbangi gaya tarik ke dalam. Kita lihat, kita ukur berapa gaya yang dibutuhkan untuk memecahkan itu. Itu adalah tegangan permukaan. Dibagi 2L, kenapa? Karena tadi lapisan filmnya itu 2 lapis sebenarnya. Karena kita mau mengukur 1 lapis dan dibagi panjangnya ya. Karena tegangan permukaan kan persatuan panjang ya. Dan diberikan persatuan panjang. Ya, maka persatuannya berarti dibagi L. Ya, tergantung dari panjangnya ini, L. Nah, sehingga rumusnya bisa kita tulis tegangan permukaan sama dengan FB yang dibutuhkan untuk memecahkan dibagi dengan 2L. Kayak gitu.
Nah, contoh sederhananya, contoh soalnya. Adalah panjang batang, L tadi yang dapat bergerak itu tadi. L itu yang dapat bergerak, maju, mundur, yang tertarik ke dalam, dan seterusnya. Itu adalah 5 cm dan massa yang dibutuhkan untuk memecahkan film. Massa ya, dia bukan gaya. Dia massa. Sementara FB adalah gaya yang dibutuhkan untuk memecahkan film. Berapa tegangan permukaan sabun tersebut, maka tinggal kita kalikan saja. Ya, L kali 2, 2L-nya berapa? Kemudian FB-nya yang kita cari. FB-nya adalah massa dikali dengan gaya gravitasi. Maka ini akan perlu nilai FB. Gravitasinya ada. Sehingga tegangan permukaan ya dari lapisan sabun itu adalah 49 Dyne per sentimeter. Begitu ya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita ke energi bebas permukaan. Nah, untuk menilai kerja atau energi dalam memperbesar luas permukaan, ya untuk memperbesar luas permukaannya, pertama kita konversikan dulu ini. Ya, berarti kalau ini kita ubah menjadi FB yang di depan kan seperti ini jadinya ya. Ya, FB sama dengan 2 dikali tegangan permukaan dikali N. Nah, bila batang pada posisi AD ini, ya, dan suatu massa ditambahkan untuk memperbesar luas permukaan dengan jarak dx, ya kita tambahkan massa tadi ya contohnya untuk memperbesar luas permukaan dengan jarak dx yang membesar sejumlah dx, maka kerja ya atau usaha, ya kerja atau energi adalah gaya dikali jarak kan ya. Kan udah lama ini persamaan yang lama ini. W sama dengan gaya dikali, gayanya sudah dapat, yaitu ini. Ya, gayanya sudah dapat. Ditali dengan jarak. Jaraknya adalah dx. Ya, sehingga ini persamaan. Nah, tetapi L dikali dx, ya ini panjang kali lebar ya. Ini merupakan luas. Sehingga kita sederhanakan lagi menjadi dw sama dengan tegangan permukaan dikali dA ya, kenaikan luas permukaan. Ya, atau kita sederhanakan lagi, kita ubah menjadi usaha atau kerja atau energi itu sama dengan tegangan permukaan dikali delta A. Ya, yaitu selisih dari atau kenaikan dari luas permukaan. Oke, itu energi bebas permukaan. Nah, kalau kita lihat dari rumus ini tadi, semakin luas, maka otomatis energi bebas permukaan akan semakin besar. Ya enggak? Makanya untuk memperkecil itu, maka diturunkan energi bebas permukaannya dengan cara menurunkan luas permukaan. Dengan cara memperbesar ukuran. Ya, semakin besar ukuran, luas permukaan akan semakin kecil. Kan seperti itu. Prinsip dasarnya. Perbedaan tekanan antara kedua lengkungan antarmuka. Jadi selain tegangan antarmuka bisa ditentukan dengan metode ini, ya tegangan tegangan permukaan itu juga bisa kita ukur dengan perbedaan tekanan antara kedua lengkungan antarmuka. Ya bisa kita ukur juga dengan perbedaan tekanan intinya. Total energi bebas permukaan, ya energi bebas permukaan tadi rumusnya apa? W sama dengan tegangan permukaan. W sama dengan tegangan permukaan dikali delta A. Delta A. Ya, ini adalah tegangan energi yang dibutuhkan untuk memperbesar sejumlah ini ya. Karena delta A. Tetapi kalau kita ingin mengukur total energi bebas permukaan, berarti bukan delta A. Sama dengan ini dikali A. Gitu kan ya? Ini kan kalau dia sejumlah delta A saja yang mau kita ukur energi yang dibutuhkan. Tetapi kalau untuk energi totalnya, energi bebas permukaannya itu adalah tegangan permukaan dikali dengan luas permukaan. Oke, nah berangkat dari persamaan sederhana itu, baru muncul persamaan ini. Ini rumus apa nih? 4VR kuadrat. Ini rumus apa? Ayo, rumus apa? Rumus luas dari Luas lingkaran.
Lingkaran apa bola? Bola. Bola. Bola, Pak. Luas bola ya, bukan lingkaran ya. Luas bola. Kalau lingkaran apa? VR kuadrat. Ya, betul ya. Jadi ini adalah luas bola. Oke. Kita kalikan berarti luas bola 4 VR kuadrat dikali dengan tegangan permukaan. Maka ini persamaannya kan. Total energi bebas permukaan adalah 4 V dikali tegangan permukaan dikali R kuadrat. Nah, jika terjadi penurunan luas permukaan, jika luasnya berkurang karena dia menyusut tadi, betul ya? Kan dia mau menyusut nih, karena ada gaya kohesi. Ya, gaya kohesinya tadi, dia ada kecenderungan untuk menyusut juga. Nah, sehingga untuk mengukurnya, jika terjadi penyusutan, W sama dengan R dikurang DR. Ya, sama saja, cuman dikali R kurang DR dikuadratkan. Nah, kita kalikanlah semua. R kuadrat 4V gamma R kuadrat. Ini menjadi 2DR. 2DR dikali 4. 8. 4V gamma DR dikali R. Dan seterusnya. Ya. Nah, karena jumlah DR ini sangat kecil, ya kalau dikuadratkan apalagi, jadi sangat kecil, maka bisa diabaikan. Ya, ini kita abaikan di sini. Ini kan merupakan energi total ya. Ini energi bebas total. Kalau kita mau energi bebas yang berubah saja, berarti ini. Ya, ini kan total. Ya, ini dikurang ini. Berarti energi bebas ininya adalah 4 pi gamma DR dikali R. Ini adalah energi atau perubahan energi bebasnya. Ya, perubahan energi bebas akibat penyusutan tadi. Ya, kalau menyusut energi bebas akan berkurang. Begitu ya. Maka perubahan energi bebasnya adalah ini. Ya kan? Sampai sini, ngerti nggak sampai rumus ini dulu? Ini adalah energi total setelah berubah. Nah, yang berubahnya berapa? Ya ini. Gitu. Ngerti ya? Saya rasa mengerti lah ya. Nah, ini kalau digambarkan seperti ini tadi. Ada bola ya, ada gelembung gitu, gelembung balon. Kok balon sih? Gelembung busa ya, gelembung sabun, sorry. Gelembung sabun. Ya, jadi bayangkan ada gelembung sabun tuh ya. Kalau kalian niup gitu kan pakai apa tuh di pinggir-pinggir jalan tuh kan banyak ya. Nah, itu bayangkan gelembung seperti itu, dia akan menyusut dengan perubahan energi bebasnya adalah ini rumusnya. Kenapa ya? Karena tadi sudah saya jelaskan ya rumusnya. Nah, ini kan maksud saya ini kita jelaskan dulu untuk menentukan tegangan permukaan. Ya, jadi tadi ada cara yang tadi, ada cara yang ini juga yaitu dengan memperhitungkan perbedaan tekanan. Nah, selanjutnya melawan perubahan menyusut ini ya itu ada energi yang sama tetapi berlawanan. Kalau dia nggak ada energi yang berlawanan, maka ketika kalian meniup gelembung udara ya, gelembung balon, gelembung sabun itu, dia akan menyusut terus kan sampai hilang. Karena nggak ada yang melawan. Ya kan? Maka ada yang melawan sehingga dia berbentuk seperti itu gelembung bola itu. Ya, gelembung sabun itu. Karena ada yang melawan dari dalam juga. Dari luar ada ya, ada gaya kohesinya, mereka ingin mengerucutkan, mengecilkan ukurannya. Ya. Di sisi lain tadi apa? Ada tekanan. Ya, di dalam ketika dia menyusut, maka tekanan udara di dalam ya, itu akan semakin besar kan? Iya kan? Ketika dia menyusut nih, si gelembung sabun tadi mau menyusut, maka ada gaya yang melawannya agar dia tidak menyusut. Ya, ada gaya yang melawan. Gitu ya. Jelas? Jelas tidak? Ada gaya yang mau melawannya. Nah, ketika ada gaya yang melawannya, maka akan terjadi kesetimbangan. Ya, gaya yang melawan dan gaya yang ingin mengecilkan si gelembung itu, bahasa mudahnya ya. Nah, kalau dia terjadi kesetimbangan, barulah dia berbentuk stabil bentuknya. Kalau dia nggak ada perlawanan, maka dia akan terus menyusut sampai hilang. Gitu kan? Maka ada kesetimbangan lah, makanya ada globul atau ada apa namanya? ada gelembung itu. Ya, karena sudah terjadi kesetimbangan, bentuknya itu sudah terjadi kesetimbangan antara kohesinya ya, gaya tarik, gaya untuk mengecilkan
luasnya tadi, ya, gaya untuk mengecilkan tadi dibandingkan dengan gaya untuk melawannya atau mendorongnya tadi. Sehingga karena tekanan tadi ya, ada perbedaan tekanan tadi ya, ada gaya untuk melawannya yaitu P, tergantung dengan P, karena tekanan adalah rumusnya gaya persatuan luas, atau gaya adalah tekanan dikali luas ya, ini kan sering dijadikan meme juga ya. Kalau nggak mau banyak tekanan ya jangan banyak gaya gitu. Karena tekanan dan gaya itu berbanding lurus. Gitu ya. Jadi kalau tekanan adalah gaya per satuan luas. Atau gaya adalah tekanan dikali dengan luas. Maka perubahan kerja yang diakibatkan oleh pengecilan jari-jari, W sama dengan delta P dikali 4 pi R kuadrat, ya, dikali dengan dr. Gitu ya. Oke. Maka pada kesetimbangan nilai ini harus sama. Ya, pada saat globul itu bertahan bentuknya gitu ya, berbentuk seperti itu gitu intinya, maka gaya tarik ke dalam dan gaya tarik untuk keluarnya, gaya dorong keluarnya atau energi keluarnya gitu, energi yang melawan perubahan itu kan sama, equal. Ya, seperti itu. Sehingga ini bisa kita masukkan ke 4 yang tadi, energi yang menyebabkan perubahannya atau perubahan energi permukaan sama dengan ini. Sehingga delta P sama dengan 2 dikali tegangan permukaan dibagi dengan R. Nah, kita bisa menentukan tegangan permukaan juga dengan melihat perbedaan tekanan dari kedua bagian ya, kedua bagian kalau kita bayangkan itu globul. Perbedaan tekanan di dalam dan di luar. Nah, perbedaan tekanan itu bisa kita gunakan untuk mencari nilai tegangan permukaan. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ini kaitannya dengan metode penentuan rumus-rumus tadi. Tidak ada? Oke, kita lanjut ya. Faktor pengaruh tegangan permukaan ini sudah dibahas ketika di praktikum ya sebenarnya. Itu ada suhu, di mana suhu naik, tegangan permukaan akan turun karena kinetika molekulnya ya, energi kinetiknya meningkat. Kemudian zat terlarut, garam anor ya, itu akan menyebabkan naiknya tegangan permukaan. Kenapa? Gaya tarik menarik adesinya lebih besar daripada kohesi. Ya, sehingga konsentrasi zat terlarut itu akan di permukaan itu akan lebih kecil daripada di dalam larutan. Ya, sehingga menyebabkan tegangan permukaannya menjadi besar. Asam organik, alkohol, ester dan lain-lain ini dapat menyebabkan penurunan tegangan permukaan. Kemudian surfaktan. Nah, surfaktan ini ada yang menarik ya. Surfaktan itu kan kita tahu bahwa ketika konsentrasinya rendah dia akan teradsorpsi pada permukaan. Kan? Nah, kemudian jika kita tambahkan terus, maka tegangan permukaan itu tidak akan turun lagi. Ya, ketika dia sudah mencapai suatu titik, di mana titik itu adalah titik KMK ya, konsentrasi misal kritis, penambahan surfaktan itu tidak akan mempengaruhi tegangan permukaannya lagi. Jadi kalau kalian nanti melakukan percobaan dan ketika kalian tambahkan menurun dan seterusnya, tapi sampai satu titik dia tidak menurun lagi tegangan permukaannya, ya, atau kalau kita uji ke mana? Ke pipa kapiler itu nggak lebih tinggi kenaikannya gitu ya, maka otomatis sudah mencapai KMK-nya ya, atau konsentrasi misal kritisnya. Begitu. Ya, dia konstan. Karena apa? Karena yang sisanya tadi kita tambahkan itu nggak bisa lagi teradsorpsi pada permukaan, dia akan membentuk agregat di bawah. Jadi yang ditambahkan ya akan ada di bawah gitu, nggak akan pengaruh permukaan lagi karena permukaannya sudah full. Gitu. Maka itu disebut dengan KMK kan, konsentrasi misal kritis. Ada peristiwa tegangan permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Mencuci dengan air panas lebih mudah dan menghasilkan cucian yang lebih bersih. Ada yang pernah nyoba pakai air panas? Biasanya perempuan yang pernah nyoba. Ada atau nggak pernah nyuci? Kan nggak pernah nyuci lagi perempuan-perempuannya. Nyuci, Pak. Nyuci ya. Pernah nyuci pakai air panas? Enggak, Pak.
Nggak pernah? Enggak, Pak. Air Oh, panas, Pak. Nggak pernah. nggak pernah ya? Cuci botol pernahnya, Pak. Nyuci botol pakai air panas ya boleh lah, sama saja ya peristiwanya. Jadi lebih mudah kan pakai air panas itu ketimbang pakai air dingin. Kenapa kira-kira? Mengapa demikian? Ada yang bisa kasih pendapat? Mengapa mencuci dengan air panas lebih mudah daripada mencuci dengan air dingin? Izin menjawab, Pak. Ya coba Cela. Kan tadi kayak yang tadi tuh faktor-faktornya. Kalau suhunya naik itu tegangan permukaannya turun. Nah, berarti itu kalau suhu untuk mencucinya itu tinggi, berarti tegangan permukaan di bendanya itu tegangan antar muka itu kan turun ya Pak. Jadi kayak kotorannya itu kayak lebih mudah terangkat gitu, kayak lebih mudah untuk dibersihkan. Tegangan antar muka dengan apa dan apa gitu. Kalau gini, kalau misalkan antar ya silakan. benda padat dan benda cairnya Pak. Antara apa? Antara fase padat dan cair. Fase padatnya apa itu? Botol. Ya, misalnya botol atau pakaian kan, Pak. Nah, Terus fase fase cairnya? cairnya panas. Oh, air panas. Fase cairnya air panas. Iya, iya, Pak. Iya. Fase cairnya ada air panas. Oke, jadi tegangan antar muka antara botol dan air panas. Terus apa hubungannya sama kotoran? Kalau kita cuma bicara antara botol dan air panas nih. Kan Sama, Pak. kita Gini, mengangkat Pak. kotoran. Iya, tegangan antar mukanya itu antar kotoran sama benda padatnya itu bukan, Pak? Tegangan antara kotoran dan benda padat. Berarti nggak perlu pakai air, kalau saya oven mestinya bersih dong. Saya oven nih, saya oven terus saya lap gitu, mestinya bersih ya? Enggak sih, Pak. Ya kalau misalkan tadi si Anissa bilang tegangan antar mukanya menjadi menurun. Antara muka siapa? Antara muka si kotoran dengan botolnya. Misal kita ngomongin botol nih ya, botol yang ada kotorannya. Nah kalau seandainya dibilang seperti itu, dengan suhu meningkat mereka akan menurun, ngapain kita pakai air kalau gitu? Kita masukkan saja mereka ke oven gitu kan. Maka tegangan antar mukanya akan turun. Gitu ya, tegangan antar mukanya turun, nanti akan terlepas sendiri gitu. Sebenarnya kalau turun gini ya, kalau antar mukanya besar itu justru bagus kan ya, antara kotoran dengan itu ya. Ya enggak sih? Kotoran dengan baju misalnya. Kalau tegangan antar muka mereka sama-sama besar mestinya bagus kan? Bagus nggak sih? Bagus nggak kalau tegangan antar muka dari kotoran dengan botol itu bagus? Bagus ya kalau mereka tinggi ya. Lebih mudah terpisah ya, Pak? Kalau mereka tinggi kan ya, antar muka si kotoran dengan botol tinggi nih. Berarti kan mereka sulit tercampurkan gitu kan ya? Iya, lebih mudah terpisah. Nah, berarti lebih mudah terpisah. Berarti kalau kita rendahkan, bagus nggak sebenarnya? Bagus nggak? Bingung malah ya. Jadi gini ya, tegangan permukaan atau tegangan antar muka yang turun itu antara air dengan kotoran. Ya, karena prinsipnya ketika kita mau mencuci itu adalah emulsifikasi. Ya, mengemulsikan kotoran ke dalam air agar terbersihkan. Kan gitu ya, prinsipnya kan seperti itu. Nah, dengan meningkatnya suhu, sebentar. Kak, nanti dimutin berapa? Yang farm ini oh ada. Aku udah selesai. Paraset belum tak isi. Oh nggak apa-apa, beli bawa aja. Bawa aja teman. Di weekend mau aku. Tapi itunya udah kuisi BFP. Itu paraset. Tinggal absen lagi. Oke, sorry ya. Jadi prinsipnya pembersihan itu adalah emulsifikasi. Ya, terjadi emulsi. Pengemulsian pengemulsian zat kotoran terhadap air agar bisa dibawa air, kan mau dibawa air tuh ya. Makanya diturunkan tegangan permukaannya antara air dengan si kotoran. Ya kalau kita pakai air panas maka tegangan permukaan air akan rendah.
dia akan mudah tercampurkan dengan si kotorannya. Kotorannya akan terbawa juga suhunya kan, nanti tegangan permukaan antara air dan itu akan sama-sama rendah, mudah tercampurkan, mudah terbawa. Makanya di air itu ditambahkan sabun. Sabun itu isinya surfaktan. Fungsinya menurunkan tegangan antar muka. Antar muka siapa? Kotoran dengan air ya. Jadi itu. Jadi fenomena antar muka kan? Ya, fenomena tegangan antar muka. Begitu ya. Jadi itu ya. Jadi kita nggak kalau ngomongin botolnya atau bajunya sebenarnya kita mau mereka itu tinggi gitu ya. Tegangan antar mukanya biar mereka mudah terpisah. Gitu. Tapi ternyata mereka adesinya lebih besar daripada kohesi. Sehingga adesi dari kotoran dan baju maupun kotoran dengan botol itu sangat kuat. Sehingga sulit air membersihkan. Karena adesi air dengan kotoran nggak sekuat dengan adesi kotoran dengan botol atau baju. Nah, untuk meningkatkan adesinya, kita turunkan tegangan permukaannya. Ya, dengan cara penambahan surfaktan atau peningkatan suhu. Ini tadi ya gelembung sabun atau air berbentuk bulat, sudah saya bahas. Klip tidak tenggelam dalam air. Nah, ini yang menarik. Kenapa klip itu tidak tenggelam dalam air? Ada yang bisa menjelaskan dari segi adesi kohesi maupun dari segi tegangan permukaan? Ada nggak yang bisa menjelaskan? Setelah saya jelaskan tadi. Ada yang bisa menjelaskan? Fenomena ini kira-kira kenapa? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada berarti saya jelaskan aja ya. Kenapa tidak bisa tenggelam dalam air? Karena dia tidak bisa gaya atau bobot klip itu, ya, bobot klip atau gaya antara kalau kita kalikan bobot klip dengan dengan gaya gravitasi, maka kita akan peroleh gaya ya, gitu kan ya, gayanya. Gaya persatuan luas klip, gitu. Kalau kita perjelas lagi, gaya persatuan luas klip tadi itu tidak lebih besar daripada gaya persatuan luas pada permukaan untuk mengimbangi gaya tarik ke dalam atau pada tegangan permukaan. Itu nggak sanggup. Gaya persatuan luas atau beratnya gitu, persatuan luas sebesar apa klip itu tidak sebesar gaya yang dibutuhkan untuk memecahkan film gitu kalau tadi ya. Atau tidak lebih besar daripada tegangan permukaan. Ya. Dia nggak lebih besar dari itu. Tegangan permukaan air lebih tinggi dibandingkan gaya persatuan luas dari klip tadi. Ya, gimana cara mencari gaya persatuan luas dari klip? Ya timbang aja klipnya. Berapa? Berat klip itu dikali luas, dibagi dengan luasnya. Kan luas permukaannya berapa? Makanya klip itu kan kalau dia bentuknya kalau dia beda bentuknya nggak berbentuk klip seperti itu, saya rasa bisa pecah itu atau bisa masuk dia. Coba kalian masukkan klipnya itu dengan dengan bagian itu kan ini ya telentang gitu kan klipnya ya kalau kita lihat di gambar itu, makanya dia mengambang. Coba kalian masukkannya tidak telentang, maka dia akan masuk kan karena gaya persatuan luasnya itu beda. Gitu. Jadi dia dapat memecah ikatan kohesi antar air gitu, sehingga dia bisa masuk. Kemudian tetesan air berbentuk bulat. Nah, saya bahas mencuci dengan sabun akan lebih bersih dibandingkan dengan air biasa. Siapa yang pernah nyuci hanya dengan air biasa? Saya paling sering melihat orang mencuci dengan air biasa itu di tempat jual bakso. Ya, tempat jual bakso itu yang jualnya saya juga bingung. Kok suka bersihinnya itu pakai air biasa aja, celup, habis itu dipakai lagi. Ya, ya pasti lebih mudah dengan air sabun ya. Pengetahuan umum. Oke, kita lanjut ke pengukuran tegangan permukaan. Ini ada banyak caranya ya. Ada metode kenaikan pipa kapiler yang kita coba kemarin. Kita lihat ya, bukan kita coba ya. Kita lihat kemarin, kemudian metode cincin Dunoy, metode berat tetesan, metode tekanan gelembung, metode tetesan Cecil, dan metode lempeng Wilhelmy ya. Wilhelmy dan seterusnya ini nggak kita bahas. Yang kita bahas hanya dua ini.
Ya, bagi yang ingin lebih dalam membahas yang lain, silakan dicari saja literaturnya, bisa dibaca untuk menambah wawasan. Tapi nanti akan saya bahas kedua ini, mengapa rumusnya seperti itu dan seterusnya. Oke, kita masuk ke kenaikan pipa kapiler dulu, kemarin yang sudah kita coba ya. Digunakan untuk mengukur tegangan permukaan saja, bukan tegangan antar muka ya. Jadi kalau pipa kapiler hanya untuk tegangan permukaan. Prinsipnya tegangan permukaan cairan ditentukan dengan cara mengukur tinggi permukaan cairan pada pipa kapiler. Prinsipnya ini, kita mengukur tinggi. Mengukur tinggi dari kenaikan. Tinggi permukaan cairan dijadikan acuan untuk menentukan tegangan permukaan. Karena naiknya tinggi ya atau naiknya cairan tersebut dihasilkan dari gaya tegangan permukaan cairan yang bekerja pada sisi kapiler. Ya. Kenapa? Karena gini, kalau tidak salah saya jelaskan di sini. Oh iya. Enggak ada gambarnya ya. Nah, naiknya cairan pada pipa kapiler, kenapa bisa naik? Karena ada adesi. Ya, kenapa cairan itu bisa naik ke atas? Karena ada adesi antara cairan dan dinding kapiler. Ya, ada adesi mereka, makanya dia bisa naik ke atas. Nah, dan itu lebih besar daripada kohesi antara molekul-molekul cairan. Ya, jumlahnya lebih besar sehingga bisa naik. Kalau seandainya lebih besar kohesi ya nggak bakal naik. Ya, karena lebih besar adesi maka dia bisa naik. Nah, sehingga cairan membasahi dinding kapiler, menyebar dan meninggi dalam pipa kapiler. Dengan total gayanya, ya, gayanya adalah berarti tegangan permukaan dikali dengan luas atau dikali dengan keliling dari 2VR adalah rumus keliling ini ya, keliling lingkaran. Ya, berarti gaya adesinya ya, total gayanya adalah tegangan permukaan atau tegangan antar muka gitu ya. Tegangan antar muka siapa? Tegangan antar muka si padatan dengan si ini ya, tegangan antar muka, tegangan permukaan. Tegangan permukaan air dikali dengan keliling lingkaran. Kenapa? Karena kita mau mengukur tegangan di seluruh bagian lingkaran. Ya, sehingga dikalikan dengan keliling lingkaran. 2VR dikali dengan tegangan permukaan dikali cos theta. Ini kenapa gambarnya nggak muncul ya? Sebentar ya. Nah, baru muncul. Betul kan? Muncul tidak? Oh, sorry, malah ke close ya. Oke, sudah tampak belum? Udah, Pak. Oke ya. Ya, jadi kita mau mengukur gaya yang bekerja pada keliling lingkaran ini. Maka tinggal kita kalikan saja tegangan permukaan dikali dengan keliling lingkaran, ya, keliling dari pipa ini. Dan dikali cos theta. Nah, ini ada theta sebenarnya. Tetapi karena kebanyakan cairan itu tetanya itu adalah 0, ya. Kebanyakan cairan itu seperti ini dia, lurus. Sehingga tetanya 0. Kalau cos dari 0 berapa? 1. Ya, sehingga nanti total gaya adalah 2VR dikali tegangan permukaan. Ya, ini total gaya yang naik. Ya, total gaya yang naik. Yang menyebabkan dia naik. Dalam konteks ini, adesi antara molekul cairan dan dinding kapiler merupakan gaya yang berperan dalam mengimbangi kohesi ke dalam molekul cairan. Kita tahu bahwa tegangan permukaan adalah gaya persatuan panjang ya yang diberikan sejajar untuk mengimbangi gaya tarik ke dalam. Itu kan, itu tegangan permukaan. Nah, dalam konteks ini, adesi itu ternyata gaya yang berperan dalam mengimbangi kohesi. Ya, gaya kohesi ke dalam maksudnya, gaya tarik ke dalam. Maka adesi ini bisa kita anggap sebagai tegangan permukaannya. Karena ini yang mengimbanginya, mengimbangi kohesi. Nah, tetapi di samping itu, ya di samping gaya naik ke atas tadi, pada saat yang sama itu juga ada gaya gravitasi yang melawan.
Ya, gaya gravitasi yang melawan naiknya si zat cair kita dalam pipa kapiler. Ya. Kita tahu bahwa rumus dari gaya itu adalah massa dikali dengan gaya gravitasi. Ya kan? Percepatan gravitasi, sorry. Kok gaya? Massa dikali percepatan gravitasi. Maka gaya gravitasi yang melawan adalah massa dikali percepatan gravitasinya. Massanya bagaimana menentukan massa? Masa kita nggak bisa mengukur kan? Siapa yang bisa nimbang berat ini? Berapa M-nya? Nggak bisa ya kita tentukan masanya. Massa yang naik ke pipa kapiler itu tidak bisa kita tentukan. Sehingga kita tentukan apanya? Kita tentukan volumenya. Ya. Setelah dapat volume, bagaimana kita dapat massa? Ada yang tahu nggak? Kita udah dapat volume, bagaimana kita tahu beratnya? Hanya data dari volume. Ada yang masih ingat kemarin bobot jenis? Halo? Ada yang masih ingat nggak dengan bobot jenis kemarin? Kita hanya tahu volume. Kok bisa gitu? Kalau di bobot jenis terbalik, kita tahu massa tapi kita nggak tahu volume. Nah, begitupun sebaliknya. Bagaimana kita tahu massa tapi kita nggak tahu kita mau tahu massa tapi kita cuma ada data volume gitu. Gimana caranya? Betul nggak? Betul? Betul, Pak. Betul, Pak. Ya, berarti untuk mencari massanya, kita kalikan saja volume dengan massa jenis. Ya, maka kita akan memperoleh massanya. Sekarang volumenya, volume apa itu? Volume pipa kapiler. Nah, rumus volume untuk tabung, ya, rumus volume tabung adalah luas alas dikali tinggi. Luas alas apa rumusnya? Pi R kuadrat dikali tinggi H dikali rho dikali G. Ini kan massa. Massa dikali gaya gravitasi. Sehingga ini adalah tegangan permukaannya. Ya, karena di samping ada gaya naik ke atas, ada gaya yang melawan turun. Oke, sehingga perhitungan tegangan permukaan dengan metode ini adalah ini. Itu ya, jadi kalau kemarin kalian hanya pakai, sekarang saya jelaskan mengapa demikian rumusnya. Ya, yaitu tadi. Ya, kita menghitung gaya adesi yang naik gaya ke atas, karena gaya ke atas adalah gaya yang dapat mengimbangi kohesi ke bawah atau gaya tarik ke bawah, berarti tegangan permukaan. Nah, tapi di samping itu ada gaya yang berpengaruh juga, yaitu gaya gravitasi yang harus kita hitungkan juga, kita perhitungkan juga. Ya, oke, itu untuk yang tegangan permukaan dengan kenaikan pipa kapiler. Ya, sederhana sekali kok. Agak sulit ya. Jadi tahu rumusnya, tahu dari mana rumus itu. Maksud saya gitu. Rumusnya adalah dengan mengukur gaya untuk naik ke atas, yaitu 2VR. Ya, 2VR tadi. Kemudian 2 VR kuadrat ya. Kemudian kita juga tahu dengan mengukur ininya. 2 VR dikali tegangan permukaan sama dengan kita tahu ada gaya yang ke bawah. Ya, gaya ke bawahnya adalah massa dikali dengan gaya gravitasi, percepatan gravitasi. Gitu. Nah, ini ada contoh soal. Contoh soalnya sederhana kok. Sampel naiknya sudah tahu hanya, kemudian suhunya sudah diberitahu juga, sudah diberitahu jari-jari, sudah diberitahu kerapatan kloroform. Dengan percepatan gravitasi yang sudah ada juga. Maka hasilnya 26,6. Ini saya rasa contoh soal yang seperti ini hanya untuk ini saja ya. Apa ya? Untuk sekedar tahu lah ya. Bahwa dipakainya seperti ini cara menghitungnya. Karena saya rasa ini kalau dijadikan soal UAS ya, soal ujian ini terlalu mudah untuk kalian pasti. Contohnya sangat mudah. Tapi saya lebih menekankan ke pemahaman kalian terhadap rumus. Ya, tinggal kita kalikan saja. Setengah dikali R. R itu jari-jari. Ya, kalau ada diameter berarti tinggal dibagi 2 misalkan ya. Kemudian H kenaikan tingginya, kemudian dikali dengan rho-nya, tapi harus
perhatikan satuannya. Kalau kalian menghitung, perhatikan satuan-satuan ini. Ya, kalau bicara volume dan panjang, maka mereka bisa disamakan satuannya. Volume bisa kita buat centimeter pangkat 3 gitu kan. Misalnya mili kita ubah jadi 1 cm pangkat 3. Tapi kalau berat kan nggak bisa ya, kita buat ke satuan sentimeter. Waktu juga nggak bisa. Detik. Jadi hasilnya adalah 26,6 Dyne per sentimeter tegangan permukaan si kloroform. Nah, selanjutnya metode cincin Dunoy ya. Sekali lagi ini prinsipnya sama ya. Dapat digunakan untuk mengukur tegangan muka dan tegangan antar muka. Nah, bedanya dia bisa mengukur antar muka dan permukaan. Gitu. Jadi dua dia fungsinya. Kalau yang tadi hanya pada permukaan. Nah, gaya yang dibutuhkan untuk memisahkan atau mengangkat cincin platina iridium yang dicelupkan pada permukaan atau antar muka berbanding lurus dengan tegangan muka atau tegangan antar muka. Ya, gaya yang dibutuhkan untuk memisahkan, mengangkatnya nanti dari lapisan itu atau dari cairan itu akan setara ya atau berbanding lurus dengan tegangan permukaan. Nah, ini ada bagian-bagiannya, ada ringnya ya, cincinnya, kemudian ada ini untuk mengatur ketinggian dari si ini kita, sampel kita. Dan ini ada mirror dan pointer ya. Kemudian ini untuk mengatur knobnya ya, untuk mengatur ketinggian dari si cincin ini. Untuk mudahnya saya akan tampilkan video. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya cara kerja dari alat cincin Dunoy ya untuk mengukur tegangan permukaan maupun tegangan antar mukanya. Oke ya. Nah, kemudian rumusnya ini sebenarnya kaitan dengan yang tadi. Ya, rumusnya tegangan permukaan diukur sebagai tegangan permukaan sama dengan P dikali FR, di mana P merupakan tegangan permukaan yang diukur pada percobaan dikali faktor koreksi. Ya, pada metode ini disebut tegangan nyata permukaan cairan. Ya, mengapa? Karena nilai tegangan permukaan terbaca langsung, yaitu P, ini yang terbaca, pada alat masih memerlukan koreksi. Kenapa dia perlu koreksi? Ya, harus memerlukan koreksi terhadap pengaruh variasi dari jari-jari cincin ya. Kita kan nggak dikasih tahu jari-jari cincinnya berapa, kita nggak mengukur jari-jari itu ya, tiba-tiba muncul aja hasilnya di atas gitu kan di alat. Sehingga harus dilakukan koreksi.
Variabel jari-jari cincin, jari-jari kawat pembentuk cincinnya, kemudian volume zat cair yang terangkat tadi, itu kan nggak terukur juga, dan dari permukaan pada saat cincin ditarik ke atas. Ya, sehingga dilakukan faktor koreksi. Nah, rumus perhitungan dengan metode cincin Duno itu, yang dibaca pada petunjuk dalam Daim, ini kan sebenarnya tadi ya. Ya, sama kan ya, yang sabun tadi ya. Untuk memecahkan sabun, kalau yang ini untuk memecahkan atau mengangkat cincin. Nah, berarti gaya yang terbaca, ya, dibagi 2L. 2L kalau di cincin berarti 2 kali keliling cincin. Ya, kenapa 2 kali? Ya karena ada 2 lapisan kalau lihat tadi ya dari gambarnya. Ketika dia terangkat itu, dia terangkat, kan ada lapisan yang di dalam sini dan ada lapisan yang di luar sini. Ya, jadi itu adalah gabungan dari 2 tegangan permukaan atau tegangan antar muka, bukan satu, karena ada permukaan yang terangkat tadi di sini, dalam sini kan yang di sini juga ada. Gitu ya. Sehingga dibagi 2 kali keliling cincin dikali faktor koreksinya. Biasanya dari alatnya sudah ada. Kita masuk ke koefisien penyebaran ya, sedikit lagi ya. Koefisien penyebaran sangat erat dengan kerja adesi dan kohesi ya. Sudah tidak perlu saya bahas kayaknya. Kalau adesi, adesi adalah yang dibutuhkan untuk melawan gaya tarik molekul tidak sejenis. Jadi kalau molekul tidak sejenis kita bisa melawannya dengan suatu gaya atau energi ya, energi yang dibutuhkan untuk melawan 2 molekul yang tidak sama tadi itu setara dengan energi atau kerja adesi. Ya, jika suatu zat dalam kolom cair dengan penambang 1 cm dipisahkan, maka akan terjadi 2 permukaan. Ya, L ini adalah cairan ya, S ini ada cairan juga. Tapi bedanya L ini adalah cairan yang di atas, S adalah cairan yang di bawah, gitu saja. Ya, ketika dipisahkan, maka akan terbentuk 2 permukaan baru. Ya, 2 permukaan baru yang luasnya juga 1 cm. Kemudian WA atau kerja adesinya adalah tegangan permukaan L ditambah tegangan permukaan S, ini ditambah ini dikurang dengan tegangan antarmuka. Kenapa dikurang ini? Karena ini kan udah pasti ya, tegangan antarmuka pasti lebih kecil daripada tegangan permukaan tadi kan ya. Sehingga rumusnya seperti ini. Untuk mengetahui kerja dari adesi ya. Untuk kerja kohesi adalah energi yang dibutuhkan untuk memisahkan molekul cairan yang menyebar sehingga cairan tersebut dapat mengalir di atas lapisan bawah tersebut. Jadi kita tahu bahwa kalau dia kerja kohesi itu adalah molekul yang sama. Nah, kalau molekul yang sama dia tidak ada antarmuka. Ya, dia tercampur homogen. Nah, tetapi kerja yang dibutuhkan untuk memisahkan mereka agar si satu ini dapat mengalir, misalnya ada batas ya. Misalnya ini adalah batas yang dibayangkan saja ya. Kenapa? Karena mereka tidak punya batas sebenarnya. Karena mereka tercampur homogen. Nah, agar yang di atas ini bisa mengalir, itu adalah kerja kohesi. Ya, agar dia bisa mengalir di atasnya. Tidak ada tegangan antar muka sehingga kerja kohesinya WC ya, itu sama dengan 2 dikali tegangan permukaan L. Karena kan sama ya tegangan permukaan mereka. Nah, untuk koefisien penyebaran adalah selisih kerja adesi dan kohesi. Ya, E sama dengan WA dikurang WC. Ya, sehingga rumusnya ini. Ya, tegangan permukaan dari S dikurang tegangan antar muka ditambah dengan tegangan permukaan L. Ya, tegangan permukaan dari si L. Ya, S itu yang di mana? S itu yang di bawah. Ya. Nah, ini sebagai contoh, jika WA dikurang WC itu lebih besar dari 0, artinya positif ya, artinya adesi lebih besar daripada kohesi, kerja energi kohesi, kerja adesi itu lebih besar daripada kerja kohesi, ya, adesi lebih besar daripada kohesi, maka cairan yang satu akan menyebar melapisi cairan yang kedua. Ya, dia akan menyebar. Digambarkan seperti ini. Dia akan membentuk lapisan tipis. Ya, dia akan menyebar. Oke. Contoh minyak mineral pada air. Minyak mineral pada air dia kalau kita tambahkan sedikit tapi ya bukan banyak. Sedikit itu jumlahnya dia akan menyebar pada permukaannya. Nah, tetapi jika WA dikurang WC itu lebih kecil dari 0 atau lebih besar kerja kohesinya, maka kedua cairan tidak saling bercampur. Ya, maksudnya dia tidak bisa melapisi cairan yang satunya. Jadi ketika diteteskan dia akan membentuk lensa seperti ini. Misalnya minyak organik pada air. Ya, minyak organik itu kalau kita tambahkan pada air dia akan
membuat lensa, membentuk lensa-lensa. Dia tidak melapisi homogen. Gitu ya. Nah, koefisien penyebaran, lanjutan ya, sebelum kesetimbangan dicapai, permukaan air menjadi jenuh dengan bahan menyebar. Ya, sebelum terjadi kesetimbangan, awal mula ketika kita teteskan ya, mungkin awal mula dia masih menyebar merata. Ya, atau kita tulis koefisien penyebarannya positif. Tetapi kalau kita tambahkan terus-menerus, ternyata akan terjadi kejenuhan. Ya, baik itu permukaan airnya yang jenuh maupun si zatnya tadi atau minyaknya tadi atau zat apapun itu yang tidak tercampurkan air juga akan jenuh ya dengan air. Jika itu tercapai, maka kita harus menghitung lagi koefisien sebar setelah terjadi kejenuhan atau telah terjadi kesetimbangan. Ya. Jika kita lambangkan aksen ya, aksen ini tanda petik, jika aksen itu kita anggap sebagai sesuatu setelah terjadi penjenuhan atau kesetimbangan, maka tegangan yang barunya adalah tegangan permukaan dari S aksen dan tegangan permukaan L aksen. Ya, yaitu tegangan antarmuka karena diukur. Oke, tegangan antarmukanya tetap, tapi ini kan tegangan permukaannya setelah dia mengalami penjenuhan. Nah, tetapi tegangan antarmuka akan selalu tetap walaupun sebelum dan setelah penjenuhan. Karena memang tegangan antarmuka kan diukurnya setelah penjenuhan. Ya, setelah semuanya sudah jenuh. Begitu kan? Kalau tegangan permukaan kan enggak, masing-masing tadi diukur. Oke, sehingga S aksen sama dengan ya, tegangan permukaan S aksen, tegangan permukaan yang di bawah setelah penjenuhan dikurang dengan tegangan antarmuka, tidak berubah tegangan antarmuka. Ya, karena tegangan antarmuka diukur saat sudah terjenuhkan. Saat jumlahnya udah berlebih kan kalau kita tambahkan, udah ada lapisan pembatas, nah itulah tegangan antarmuka. Beda halnya dengan tegangan permukaan. Begitu. Kan itu akan berubah dengan penjenuhan. Hanya ditulis dengan aksen. Ya, ada aksen-aksen. Nah, contohnya seperti ini ya, bila tegangan permukaan air sebelum penjenuhan adalah 72,8 Dyn per cm pada suhu 20 derajat, tegangan permukaan benzen ya, atau kita tulis juga dengan gamma L ini adalah 28,9, berarti kan benzen di atas ya. Dan tegangan antarmuka koefisien benzen dan air adalah 35. Berapakah koefisien awal ya, koefisien sebar, koefisien sebar. Awalnya berapa? Sesudah kesetimbangan ternyata tegangan permukaan si air itu adalah 62,2 dan tegangan permukaan si benzennya 28,8 setelah terjadi kesetimbangan. Ya, setelah kita tambahkan sampai dia jenuh, dia berubah tegangan antarmuka. Tegangan permukaannya, tegangan permukaan air dan tegangan permukaan si benzen. Berapakah koefisien sebar akhirnya? Maka kita hitung. Pertama dia positif. Tetapi selanjutnya dia negatif. Nah, ini menunjukkan bahwa benzen awal mula ditambahkan dia akan melapisi air, tapi sampai titik tertentu dia tidak akan melapisi, dia akan membentuk lensa-lensa lagi. Ya, dan yang pasti tidak tercampur dia. Ya, kita tambahkan jumlahnya berlebih, dia akan memisah. Kalau dia membuat lapisan film tipis, maka dia akan seperti terlarut ya. Seperti terlarut si benzen itu kalau kita tambahkannya dikit sekali jumlahnya. Dia akan membuat film tipis di atas dan menjenuhkan air itu dengan benzen. Ya, seolah-olah jadi awalnya benzen itu terlarut gitu, bisa kita bilang menyatu ya, homogen, dan terjadi penjenuhan airnya. Airnya menjadi jenuh dengan si benzen, gitu. Maka hasilnya akan berbeda. Ya, hasilnya akan negatif. Ya, kita tambahkan benzen lagi, dia tidak akan membuat lapisan tipis lagi atau menyampur lagi. Benzen itu akan memisahkan di atasnya saja. Gitu ya. Beda kalau kita campurkan dia terus nyatu. Misalnya kita campurkan etilasetat ya. Etilasetat itu semipolar ya. Ada jumlah yang penjenuhannya sangat lama maksud saya. Jika kita tambahkan masih bercampur. Awal mulanya, tetapi lama-kelamaan juga sama seperti benzen. Akan terjadi penjenuhan air oleh etil asetat gitu. Maka terjadi pemisahan pada akhirnya ketika ditambahkan etil asetat lagi. Oke. Sekian untuk materi hari ini. Saya persilakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya tutup. Kalian ada kuliah jam 9? Ada, Pak. Oke. Ada.